kita sayang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Koordinator Program Studi S1 Pendidikan IPA, Ibu Dr. Sri Wahyuni SPD NPD. Yang kami hormati pimpinan HMPS S1 Pendidikan IPA AIP, Bapak Dr. Sugeng SPD NPD. Yang kami hormati Kepala Desa Harjomulyo, Bapak Kartono dan jajaran, Bapak Ibu dosen Program Studi S1 Pendidikan IPA, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan IPA ASE, dan Ketua PPK Ormawa 2023, serta segenap tim pelaksana dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga dapat bergabung dalam acara sosialisasi program kerja PPK Ormawa 2023 yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 24 Juli 2023. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Melia selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, doa dan dokumentasi. Kelima, pemaparan program kerja PPK Ormawa tahun 2023. Keenam, tanya jawab. Serta yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan berdiri. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pembina HMPS S1 Pendidikan IPA AIP kepada Bapak Dr. Sugeng SPD NPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda, yang kami hormati Bapak Ibu tamunya serta adik-adik mahasiswa. Pertama-tama
dalam kegiatan sosialisasi kegiatan yang akan dilakukan menjadi mahasiswa. Bapak Ibu, Bapak Sedes, serta Bapak Ibu Perangkat, serta para undangan. Pertama mungkin perlu saya perkenalkan dulu ya. Jadi kami dari program studi pendidikan S1 pendidikan IPA FKIP Universitas yang pada pagi hari kebetulan kami ada saya, nama saya Sugeno, lalu ada Ibu Dr. Dewahyuni, lalu ada Bapak Pramudia Dwi Aditya Bujana PhD. Beliau adalah pimpinan kami di program ini. Lalu Pak Pram ini sebagai ketua laboratorium. Lalu juga ada adik-adik mahasiswa dari S1 pendidikan IPA. Mereka adalah calon guru IPA loh Ibu. Calon guru IPA SMP. SMP. Lalu juga ada mahasiswa dari program studi televisi dan film, hanya ketika mahasiswa. Jadi mahasiswa dari dua program studi tersebut berkolaborasi menginisiasi kegiatan yang istilah dengan sekolah perempuan perkebunan. Nah ini maksudnya seperti apa? Mungkin sedikit saya beri gambaran, nanti detailnya akan dijelaskan oleh adik mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau selama ini belajar itu melalui perkuliahan, yang didapatkan hanya teori, hanya persiapan iklan itu ada teori saja. Nah itu kalau mahasiswa ketemu dosen atau orang ketemu dosen atau orang ketemu guru, teori saja gitu. Nah terus dengan Mas Menteri Nadiem, Mas Nadiem ini sedikit berbeda. Jadi mahasiswa itu diharapkan tidak hanya belajar di kampus saja, harapannya tidak hanya mendapat teori saja, tetapi mahasiswa diberi kesempatan, diberi kebebasan, keleluasaan, istilahnya dengan kata merdeka itu belajar di masyarakat. Nah, karena belajarnya di masyarakat, maka harus ada suatu kegiatan yang dikreasi oleh mahasiswa. Nah, kegiatan yang dikreasi ini adalah berupa sesuatu yang diberikan, ya, diberikan sekaligus dipelajari nanti bagi mahasiswa. Bentuknya adalah sharing dengan ibu-ibu, ibu-ibu yang ada di perkebunan, juga putra putri dari warga di sekitar perkebunan. Nah nanti ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan ibu-ibu maupun putra putri dari warga desa Harjomulyo. Nah dari kegiatan itu maka mahasiswa akan belajar bagaimana hidup di masyarakat. Nah hasil belajarnya nanti dinilai, Pak Sedes. Jadi kalau selama ini kuliah di kelas dapat nilai, sekarang ke desa melakukan kegiatan bersama masyarakat desa itu dapat nilai. Nah sehingga belajarnya langsung dari pengalamannya. Nah bentuknya adalah sekolah pengetahuan. Nah sekarang seperti itu Bapak Ibu, maka kegiatan ini harus dilakukan. Jadi intinya adik-adik mahasiswa ini ke desa dalam rangka sharing pengetahuan sekaligus belajar bagaimana hidup di masyarakat, lalu menerapkan apa yang dimiliki sekaligus belajar dari masyarakat. Begitu ya, jadi intinya seperti itu. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh dari mahasiswa dan ini. Nah kegiatan ini juga sudah berkolaborasi
berbicara dengan Hakim dan UPT serta dinas terkait. Harapannya nanti dari kegiatan ini akan bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, seperti apa manfaatnya nanti akan kita beberapa minggu yang lalu jadi mahasiswa ini juga sudah ketemu dengan Bapak Bupati sekaligus tiga UPT yang jadi tempat pertemuannya di yang utaranya Lunalin di sana, dan Pak Bupati sangat mendukung kegiatan ini karena apa? Karena kegiatannya dilakukan oleh mahasiswa memberikan dampak ke masyarakat, dan ini juga bagian dari kayak rencana kerja dari beberapa dinas. Nah, itu nanti dinas-dinas seperti apa, ada BP2 AKP, lalu ada dinas pendidikan, lalu juga sepertinya nanti akan menggandeng UMKM, karena nanti ada kegiatan belajar bersama dengan masyarakat untuk membuat sesuatu. Nah, sesuatu itu harapannya memiliki nilai jual, dan nanti adik-adik mahasiswanya akan berusaha bagaimana belajar bersama dengan masyarakat untuk mempromosikan sekaligus menjual produk yang dibuat bersama dengan adik-adik mahasiswa. Nanti tentunya adik-adik mahasiswa yang akan seperti itu garis besarnya Bapak Ibu, dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya kira perlu dukungan dari Bapak Ibu, ya, karena bisa Pak Kades maupun Bapak Ibu di sini serta masyarakat. Masyarakat nanti untuk ke masyarakatnya mungkin nanti akan ada sesi tersendiri kejelasannya. Nah, ini ya, jadi ada sesi tersendiri. Terus sementara kita di dalam masih mensosialisasi dari besar dari kegiatan ini. Mohon dukungan, mohon bantuan agar kegiatan di mahasiswa bisa berjalan dengan lancar. Mohon bimbingan juga. Nah, jadi mahasiswa ini kan masih belajar, gitu, masih belajar. Jadi salah ya diingatkan, gini ya. Jadi harapannya bisa menyatu dengan masyarakat. Terus untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti akan diagendakan, akan dijadwalkan oleh dari mahasiswa, dan seperti apa nanti akan dijelaskan oleh ketua tim. Seperti itu Pak Kades dan Bapak Ibu, dan lamanya berapa bulan ya? Nah, sekitar 4 bulan ini ketua timnya. Nah, ketua timnya kegiatan ini akan direncanakan 4 bulan, dan dengan 4 bulan itu nanti setara atau ya sama dengan kuliah 1 semester ya, sama dengan kuliah 1 semester. Ya begitu Bapak Ibu, saya bisa dari kegiatan ini mohon dukungannya, sekaligus juga mohon dukungannya kepada adik-adik mahasiswa. Saya selaku pembina pembimbing untuk kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas support dari Bapak Ibu, dan saya kira sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau disampaikan terima kasih. Keputusan kedua akan disampaikan oleh koordinator program studi S1 Pendidikan IPA kepada Ibu Dr. Sri SPD tersebut. Terima kasih sambil video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Bapak Kapolda, Haji Mulyo, yang saya hormati Bapak Ibu bisa Haji Mulyo, yang saya hormati. Terima kasih Bapak Wahina dari HRD Pendidikan IPA, yang saya hormati
hormati Bapak Menteri Pendidikan IPA, dan tidak lupa seluruh masyarakat dan yang sangat saya cintai ini mahasiswa pendidikan IPA, Fakultas Jember, dan mahasiswa program studi televisi dan film. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita semua bisa berkumpul di sini semua atas rahmat dan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih Bapak Sekretaris Desa atas kesempatannya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pembina, Bapak Suparno, program mahasiswa ke desa ini adalah salah satu program mahasiswa untuk belajar di rumah. Jadi sekarang ini memang mahasiswa tidak dituntut belajar di kampus saja, tapi harus belajar ke masyarakat. Jadi penting sekali jika saya sebagai koordinator program studi ini merepotkan nanti ini Bapak merepotkan karena mungkin nanti butuh bimbingan mahasiswa kami. Tentu kami mengambil tema adalah sekolah perempuan. Intinya bagaimana kami ingin menambah pengalaman di bagaimana pendidikan itu di masyarakat, karena bagaimana mahasiswa kami nanti bisa belajar bersama di masyarakat. Jadi nanti mungkin banyak repoti kita Bapak Sekretaris Desa, mungkin nanti mau bimbingannya jikalau karena selama ini di kampus mereka untuk pembelajaran ke masyarakat seperti ini Bapak Ibu. Mungkin nanti dari tindak tanduk mungkin nanti untuk bimbingan sekali gitu sekolah hari ini di tengah-tengah kesibukan di bidang diganti efektif karena kemarin kenapa nggak hari itu nanti tambah susah bukunya sudah gitu. Kami dari AKIP Universitas Jember banyak-banyak terima kasih gitu. Semoga nanti kegiatan yang kita mulai dari bulan Juli ini sampai bulan Oktober rencananya walaupun tidak setiap hari karena nanti ada beberapa dampak desa Jomboyo ini menjadi desa kalau bahasa Kas itu desa cerdas Pak. Jadi karena apa? Sekolahnya tidak hanya sekolah formal, jadi sekolahnya adalah ternyata itu juga sekolah. Kenapa? Karena didikannya adalah anak-anaknya wajib sekolah sampai 12 tahun. Tapi kadang ibu-ibu kan sudah terlambat, karena kemarin masa kembali lagi. Akhirnya sekolah perempuan ini diberikan tujuannya bukan bagaimana, tapi share ilmu ibu. Jadi share ilmu bagaimana bisa meningkatkan keterampilan perempuan dari masyarakat Harjomulyo untuk menjadi produktif. Jadi sama-sama belajar nanti mau bantuan dari ibu PKK gitu bisa saling mengisi di kegiatan di sekolah perempuan. Jadi itu dan terserah kami tidak menggurui, terserah kami belajar. Mungkin mahasiswa kami juga perlu banyak belajar. Jadi mohon nanti kesediaannya ibu-ibu terutama nanti yang menjadi pengurus, terserah nanti endingnya ada pengurus Pak Suparno yang ada yang melanjutkan. Jadi sekolah ini kami inisiasi, harapannya dengan nanti ini terus berlanjut Pak. Jadi kami pun dari Universitas Jember akan terus berkesinambungan untuk melanjutkan sekolah perempuan nanti yang kami inisiasi, walaupun mungkin nanti berbeda ibu dengan sekolah yang nanti ada ijazahnya loh, kan Bu ini adalah di non formal gitu, menambah keterampilan gitu. Terus saya main di desa Suci gitu, Suci itu sampun Bu, saya juga belajar Bu, belajar membuat batik dari ekonomi, saya juga belajar gitu ibu-ibu. Jadi anak-anaknya sekolah, ibu-ibunya juga ikut sekolah, tapi sekolahnya adalah sekolah non formal, jadi melatih bersama belajar membuat batik. Kemarin juga kami anak-anak kami juga anak-anaknya sekolah, ibu-ibunya belajar buat alat rapi kan, biar tidak ibu-ibunya saya tinggal duduk gitu, kan biasanya nonton dia ngumpi gitu, memang kesempatan Bu ketemu. Tapi kesempatan di sekolah perempuan ini ada tambahan keterampilan gitu. Jadi Kabupaten hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kembali atas kehadirannya dan kegiatan harapannya ini adalah sosialisasi. Kemudian nanti semakin ke depan akan ada beberapa kegiatan yang mungkin nanti juga mohon bimbingan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada beliau disampaikan terima kasih. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Desa Rejoboyo kepada Bapak Kartono atau yang mewakili. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BKK Desa Rejoboyo dan Ibu Kami Siti Indiani, yang kami hormati Ketua BKP Pekal Ibu Senator Makam, rekan-rekan perangkat desa yang hadir di kesempatan ini, koordinator program studi pendidikan IPA yaitu Dr. Semiwandini SPD MPD, dosen pendidikan IPA Bapak Dr. Supono SPD MSI, dan Bapak Pramudia Dewi Anitya Putra SPD MPD PhD, rekan-rekan tim Akpol Universitas dulu, Bapak Ibu undangan yang ada di tempat ini. Pertama-tama yang kita bacakan berikut atas kepada Allah dan semuanya yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan berkumpul di pendopo Desa Rejoboyo ini dalam keadaan saya bahagia dan tidak lupa seluruh kesadaran. Mudah-mudahan kita dapat dilimpahkan pada bimbingan kita yang lebih memuaskan dari saya. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, seperti yang telah kita ketahui bersama, sesuai dengan undangan organisasi program kerja sekolah perempuan perhubungan. Cukup menarik ya apa yang menjadi kegiatan pada hari ini. Tapi sebelum kami sampaikan lebih lanjut, tadi sempat ada yang bertanya, kok cuma perempuannya yang begini? Akhirnya kok nggak ada, Pak? Ya singkat saja kami hanya sebatas menyampaikan yang paling berpotensi untuk kita ini perempuan, lah, untuk laki-laki yang mungkin benar. Karena dari segi materi kami masih belum paham sebenarnya. Jadi dia tidak mungkin konflik di masyarakat untuk sementara ada sederhana seperti tadi. Singkatnya kaum lakinya ini menunggu. Dan yang paling menarik lagi ini kalau di desa ya, sekolah perempuan perkebunan ini untuk pertama kalinya kegiatan seperti ini. Dan sempat juga masyarakat itu bertanya, itu kalau disingkat ini SPP ya Pak? Sekolah perempuan perkebunan. Dan asumsi dari yang bertanya itu seolah-olah ini akan bersama-sama. Ya untuk saat ini kami tidak bisa menjelaskan sih, karena kemungkinan itu akan lebih better dari yang sebelumnya. Dan kalau ada bahasa singkatan SPP ini di desa, akhirnya muncul dua istilah SPP. SPP yang sebelumnya ini apa ya, simpan pinjam perempuan. Sekarang tambah singkatan lain, yaitu misalnya sekolah perempuan perkebunan. Kembali ke kegiatan pada hari ini, sekolah perempuan perkebunan berbasis potensi alam. Kalau kita menunggu potensi, insya Allah desa Rejoboyo ini cukup banyak potensi alamnya yang bisa meningkatkan ekonomi dan masing-masing keluarga. Dan untuk meningkatkan ekonomi ya perlu adanya pelatihan. Dan sempat kami baca dari materi yang dikasihkan ke rekan-rekan mahasiswa, di sana targetnya kembali lagi ke perempuan. Faktanya kalau terkait dengan potensi alam yang salah satunya yang bisa itu kawasannya dari dari kebun sampai ke rumah itu lakinya yang membawa. Pihak perempuannya hanya tinggal mengupas dan menggoreng. Yang begitu bisa kami sedikit tidak terima karena saya mewakili laki-laki. Cuma perempuannya hanya dibikin ya. Saya justru sekarang ada pikiran negatif kalau perempuannya dibikin gitu. Jangan-jangan nanti manajemen keuangan juga semakin ketat. Kami yang setelah mencari nafkah ini
ini agak seperti kerepotan kalau misalnya agak ketat ya. Karena saya sendiri dari awal sampai sekarang menjadi pelanggan saya kebetulan orang perokok ini. Ya, harus bisa pinter-pinter memanage keuangan. Di satu sisi kami mengamini, di sisi yang lain kami cukup khawatir. Dan di kesempatan ini mungkin perlu kami jelaskan bahwasanya sambutan ini di Pak Kades kebetulan agenda beliau ini sangat padat, dan di kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak bisa berkumpul dengan beliau bersama. Ada dua kegiatan pada hari ini, yang di kecamatan dan di kabupaten. Dan di awal kami juga perlu menyampaikan kami tidak bisa berkumpul sampai selesai, mengikuti sampai selesai, karena setelah ini kami harus ke kecamatan. Sehingga kami juga perlu menginfokan bahwa hari ini ada 4 kegiatan, dan mungkin salah satunya kami harus ke kecamatan ini karena faktor rumahnya ya, karena yang mau dibuat filter ini rumahnya, kami tidak perlu sampai selesai, tidak perlu sampai selesai. Itu sekali lagi kami mewakili kepala desa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ini tidak ada kesengajaan. Kepala desa tidak bisa menghindar dari kegiatan yang sudah diagendakan sebelumnya. Mungkin tidak panjang desa ini karena sepertinya acaranya agak panjang ya, takut siang untuk selesainya. Itu terakhir kali yang kami sampaikan permohonan maaf. Dan untuk ucapan terakhir kami selaku Sekretaris Desa atas nama pemerintahan desa selamat datang pada Ibu Dosen, Bapak Dosen. Mudah-mudahan bisa itu duduk di depan dan di belakang ya, dan kami sampaikan permohonan maaf juga. Semestinya Ibu ada di depan tadi ya, kenapa kok harus ada di belakang ya? Mungkin itu sambutan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada saudara Farhan Reyes Fadila. Dipersilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Yang khususnya bagi yang muslim, izinkanlah saya untuk memimpin doa agar Allah SWT memberikan berkah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, atas rahmat dan izin-Mu, saat ini kami sedang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program kerja PT Ormawa 2023 di Desa Harjomoyo, Kecamatan Silatubang. Puji dan syukur kehadiran-Mu atas limpah rahmat dan kasih-Mu. Jadikanlah acara kami senantiasa bermanfaat dan dapat kami makan jalannya. Ya Allah, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul dengan orang-orang yang kelak akan menjadi seorang pemimpin. Bimbinglah kami agar senantiasa istiqomah di jalannya. Kuatkan hati kami dan iman kami dalam mengemban amanah yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Tunjukkanlah kepada kami yang benar melihat benarnya. Berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan, dan tunjukkanlah kepada kami yang benar melihat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba nggak terangkan aja. Sebelum menutupi acara akan diadakan kegiatan dokumentasi kepada seluruh undangan bisa mengambil posisi terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gloria Sandra Arisa, dari Bapak Ibu bisa boleh saya Gloria. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi perkenalkan kami dari tim PPK Ormawa MPS S1 Pendidikan IPA yang berkolaborasi dengan teman-teman dari program studi televisi dan juga film. Nah, Bapak Ibu, jadi telah dijelaskan lagi dari Pak Sutomo dan juga dari Bu Yuni. Jadi kami ini dari tim PPK akan melakukan atau melaksanakan kegiatan di desa Harjomulyo, di mana kegiatan kami ini menggunakan sekolah perempuan perkebunan berbasis potensi alam untuk mengembangkan lifestyle masyarakat desa Harjomulyo Kabupaten Bogor. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit apa itu PPK Ormawa. Jadi PPK Ormawa itu Bapak Ibu adalah program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Jadi program ini itu dikeluarkan atau diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan juga Riset, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin gambaran atau istilah gampangnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengenal namanya kegiatan KKN, KKN desa. Untuk kegiatan PPK Ormawa ini sama seperti kegiatan KKN. Namun kalau KKN itu kan mahasiswa Nah, kalau kami itu yang mengadakan kegiatan itu organisasi mahasiswa yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kurang lebih kegiatan kami itu hampir sama seperti kegiatan KKN di desa seperti itu. Jadi program PPK ini Bapak Ibu ada beberapa kategori, mulai dari ada desa cerdas, desa sehat, desa iklim. Nah, dari kami tim PPK Ormawa MPS Pendidikan IPA ini kami mengambil tema tentang sekolah perempuan perkebunan seperti itu. Nah, di sini kami akan menjalankan program sekolah perempuan perkebunan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini kami akan meningkatkan keterampilan masyarakat atau ibu-ibu dan juga kaum perempuan yang bisa Harjomulyo seperti itu. Nah, di program ini nanti kami akan membentuk adanya 4 rombongan belajar. Nah, 4 rombongan belajar ini akan terdiri dari 20 sampai 25 orang, dari ibu-ibu maupun dari pengudi Karang Taruna maupun kaum perempuan yang ada di desa Harjomulyo. Nah, kegiatan kami ini nanti kami di sini selain akan ada pelatihan dan juga pengolahan seperti itu kepada ibu-ibu. Di sini kami memilih pengolahan potensi alam. Di mana potensi alam di desa Harjomulyo ini kan ada ada kopi, ada pisang, pepaya, alpukat seperti itu. Nah, kebanyakan potensi alam ini kan dijual langsung jadi yang bahasa langsung dijual seperti itu. Nah, kami di sini memanfaatkan yang mungkin bisa dibilang seperti sampah seperti. Nah, mungkin yang dibilang sampah inilah Bapak Ibu yang kami akan usahakan supaya dia itu memiliki nilai jual seperti itu, sehingga harapannya kami dapat meningkatkan gitu perekonomian di desa Harjomulyo. Baik, lokasi kami sebelumnya telah melakukan relokasi. Jadi kami memilih lokasinya itu ada, sebentar saya lupa namanya. Lokasinya itu ada di Ebra yang ada di Dusun Jasmine. Itu kan pokoknya di jalan itu. Kami berencana untuk melaksanakan kegiatan kami itu di Ebra. Karena kami melihat kondisinya cukup strategis juga dekat sama pemukiman warga seperti itu. Untuk hal itu juga kami akan mengurus mengenai perizinan tempat kami yang ada di situ Bapak Ibu. Selanjutnya, kami di sini ada mengusung 5 program kerja Bapak Ibu, di mana mulai dari hari Senin dan juga Jumat itu akan ada kegiatan. Yang pertama di hari Senin itu kami namakan rombongan belajar alpukat. Nah, di sini kegiatannya apa?
apa? Di sini kegiatannya itu adalah pelatihan buta aksara bagi ibu-ibu yang mungkin belum bisa bicara. Iya, dan apa yang kita boleh dimensikan untuk angka buta aksara cukup tinggi ya. Nah, kami berhubung kami juga dari anak-anak Indonesia, jadi kami ingin memberikan edukasi dan juga pelatihan gitu buta aksara supaya ibu-ibu di sini itu bisa lebih baik. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini di hari Selasa itu kami namakan rombongan kepala. Nah, di sini akan ada pelatihan ekoprik. Nah, mungkin bagi bapak dan ibu yang mungkin belum mengetahui apa itu ekoprik. Jadi ekoprik itu batik yang asalnya itu dari tanaman bapak ibu. Nah, itu bisa dari daun, batang ataupun akar itu. Artinya dekat seperti batik seperti itu. Makanya ekoprik. Lalu ada di hari Rabu itu akan ada rombongan belajar kopi dan menggunakan rombongan belajar kopi. Di sini kegiatannya itu mengenai pelatihan pembuatan aromaterapi dari kopi. Aromaterapi ini cukup populer Bapak Ibu di kalangan teman-teman yang muda-muda ini. Itu mereka cukup suka atau cukup menggandrungi aromaterapi ini. Jadi biasanya kalau bubuk kopi itu kan masih dibuat nih. Nah, itulah aromaterapi ini asalnya itu dari bubuk kopi Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada di hari Kamis itu kami namakan hubungan belajar pisang. Nah, kegiatannya itu pelatihan pembuatan tas dari pelopak pisang. Nah, seperti itu. Untuk mekanisme dari pembuatan ini Bapak Ibu nanti akan kami jelaskan di sesi yang lain mungkin seperti itu. Lalu terakhir di hari Jumat di sini ada kelas gabungan dari keempat hubungan belajar ini. Nah, isinya itu tentang peningkatan kualitas keluarga ya. Jadi di sini kami memberikan edukasi dan sosialisasi itu mengenai materi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan juga pelecehan seksual. Nah, kan kaum perempuan itu kan dianggap kaum yang lemah di Bapak Ibu. Nah, mungkin apalagi angka kekerasan dalam rumah tangga dan juga pelecehan seksual juga masih tinggi, sehingga kami menginginkan adanya peningkatan kualitas perempuan dalam keluarga seperti itu. Oke, jadi ini Bapak Ibu untuk harapannya hasil programnya itu seperti itu. Jadi yang paling pojok itu namanya ekoprik. Ekoprik seperti itu Bapak Ibu. Jadi jadi kita dari upaya itu nanti kayak dicetak seperti itu. Ini dari upaya itu ekoprik itu biasanya dari jadi nanti kalau produknya itu bisa bermanfaat kalau kita juga kita pakai begitu. Ini ada aromaterapi dan di situ ada tas dari pelopak pisang. Pastinya kami juga menceritakan adanya kegiatan dari produk yang akan dihasilkan oleh ibu-ibu dari kegiatan kami. Kegiatan nanti. Nah, yang pertama kami nanti akan dibantu oleh Dinas Koperasi dan juga Usaha Mikro dari Kementerian juga. Karena kebetulan juga kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan juga Usaha Mikro untuk menceritakan adanya penjualan produk tersebut. Lalu kami juga sudah merencanakan adanya penjualan tersebut juga di kegiatan Car Free Day. Lalu yang ketiga di sini juga akan dipromosikan oleh tim pelaksana. Jadi di prodi kami Bapak Ibu itu ada namanya lab kewirausahaan. Nah, jadi produk tersebut juga bisa dijual di situ dan juga pastinya akan dibantu oleh tim pelaksana untuk penjualan produknya. Lalu untuk yang keempat itu kami juga akan pasarkan ataupun kami akan jual produk dari hasil kegiatan itu di media sosial dan juga e-commerce seperti itu. Mungkin bisa Shopee atau TikTok Shopee seperti itu ya. Baik, untuk target sasaran dari kegiatan kami ini pastinya kaum perempuan ada di desa Jomulyo. Nah, terdiri dari untuk tadi ya, untuk pelatihan buta aksara pastinya kami
targetnya ataupun sasaran kegiatan kali ini adalah kaum perempuan yang belum dapat membaca. Ya, boleh dari ibu ataupun mungkin pemuda di sini yang mungkin belum bisa membaca seperti itu. Lalu yang kedua di sini ibu-ibu yang tergabung dalam PKK dan juga PKK. Ya. Lalu yang ketiga di sini kami juga mengajak pemudi dari Karang Taruna di Desa Harjomulyo dan yang pastinya seluruh keluarga perempuan, ya, perempuan yang ada di Desa Harjomulyo boleh ikut dalam kegiatan kami seperti itu. Nah, target akhirnya di sini kami menargetkan yang pertama pastinya angka guru aksara itu bisa berkurang Bapak Ibu. Lalu yang kedua di sini dapat meningkatkan keterampilan dari para ibu-ibu di Desa Harjomulyo ini. Yang ketiga dari hasil penjualan produk ini nanti harapannya itu akan ada peningkatan taraf perekonomian. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan kualitas kaum perempuan dalam keluarga seperti itu. Ya, mungkin ini saja baik ibu-ibu yang dapat saya sampaikan dari materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya pemeriksaan juga mungkin saya serahkan ke Mas Seremoni untuk memandu. Ya. Kalau mungkin dari bapak atau ibu yang memiliki pertanyaan mungkin monggo boleh ditanyakan juga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bismillah Sama sebagai ketua PKK ini. Terkait dengan yang sudah dijelaskan oleh Habib Barusan, dan untuk program ini akan ada sebuah pelatihan seperti itu bagi perempuan di dunia. Apakah dari pelatihan ini misalnya dari pelatihan ekoprint terus yang lainnya itu yang disebut barusan, apakah ini benar-benar akan dipandu bahwa sampai ada pasarnya itu, ada pasarnya? Soalnya seperti ini, kemarin di PK itu sudah ada pelatihan dari Dinas P3 Akademi Sumber, yaitu pembuatan kue kering. Nah, sampai sekarang ini itu tidak berjalan karena dari pemasaran itu. Jadi kami kewalahan di pemasaran, maksudnya tidak punya pasar seperti itu. Jadi untuk pelatihan ini kami dari grup PK mohon kalau benar-benar, kalau sungguh-sungguh akan diadakan pelatihan di sini bagi kaum perempuan, itu sungguh-sungguh dibantu ya dalam pemasarannya seperti itu. Mungkin hanya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, terima kasih. Oke, memang waktu itu survei kami, Pak Hasan di samping menyampaikan kepada kami kalau kendalanya itu memang di pemasaran, seperti itu. Makanya kami di sini juga bekerjasama dengan dinas koperasi UMKM seperti itu. Nah, selain daripada kami juga dibantu oleh dinas koperasi, seperti yang telah kami jelaskan, kami juga rencananya akan kami juga dikasih dan juga dipromosikan oleh tim pelaksana. Jadi tim pelaksana itu dalam waktu dekat itu akan ada beberapa kegiatan di program kerja kami. Nah, mungkin di situ kami juga bisa menitipkan produk itu untuk kami jual ke mahasiswa lainnya seperti itu. Dan juga kami yang telah saya sampaikan tadi, kami di sini ada WhatsApp. Nah, jadi di WhatsApp itu di situ teman-teman dari mahasiswa itu bisa menjual produk seperti itu. Nah, itu persoalannya juga yang akan beli nanti dari mahasiswa. Jadi kami akan mengusahakan ini dan pastinya kami akan menggembar-gemborkan mengenai masalah di media sosial. Nah, kebetulan kami juga memiliki media sosial sendiri
seperti itu. Jadi kami akan menggembar-gemborkan pemasaran produk ini nanti ke media sosial, dan juga kami akan bantu juga untuk kita menjaring di e-commerce. Seperti itu mungkin bisa dari Shopee, TikTok Shop, seperti itu, mungkin dari kalangan muda dan juga orang-orang kebanyakan beli apapun itu di situ, guys. Bahkan barang simpel aja sekarang kita belinya di Shopee itu. Nah, mungkin kami akan bantu di situ. Kami akan menggunakan di media sosial dan juga e-commerce seperti itu. Mungkin alangkah lebih baiknya terkait dengan pasarnya itu disediakan. Jadi sebelum melakukan kita di desa itu mungkin alangkah baiknya kalau pasar itu disiapkan dulu, karena mulai dulu kita melakukan pelatihan itu khususnya di pemasaran. Kita sudah terkait dengan media sosial itu sudah jalan di pemasaran. Misalnya dikatakan kemarin di pekannya itu sulitnya di pemasaran. Nah, apakah nanti dengan adanya pelatihan ini bisa membantu di pemasaran? Pasti macamnya itu di pemasaran, rata-rata di pemasaran. Permisi Bu, ini saya selaku Ketua Ormawa mungkin jauh dari itu. Di sini kami sebagai Ormawa juga memiliki peran juga di sini sebagai pemasaran, karena kami nanti kan ada mahasiswa baru yang akan datang pada sekitar bulan Agustus sampai September. Nah, di sini kami memerlukan suatu merchandise atau seperti buat tangan yang diperlukan untuk mahasiswa baru itu. Nanti kami meminta dari sini, kami membuka pemesanan nanti dari sini. Nah, untuk pemasaran ya dibantu oleh Ormawa pada mahasiswa baru. Selain itu, kami dari Ormawa juga punya program kerja untuk adanya merchandise berupa tas dari Ecoprint juga. Kami berencana untuk mengkolaborasikan antara Ormawa kami yang memiliki program kerja tersebut dengan bahan baku atau kain yang berasal dari sini. Jadi nanti kami menghasilkan produk yang nantinya akan dibeli dari anggota mahasiswa dari program kita itu sendiri untuk skala kecilnya. Untuk skala besarnya nanti kami lebih lanjut akan membuka seperti yang sudah disampaikan dari Ketua PPK tadi, akan dibuka online shop di Shopee khususnya. Nah, mungkin nanti akan ada inovasi-inovasi yang bisa diterapkan. Selain itu dari dosen kami juga ada yang bisa dan berperan di usaha mengenai pemasaran. Mungkin nanti kami akan datangkan kemari, terus kami berikan pelatihan mengenai pemasaran seperti itu. Mungkin dari beberapa dulu apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada adik-adik KKN yang telah bersedia untuk melakukan kegiatan yang ada di desa Jember ini. Dari program ini yang jelas kami sendiri selaku bagian dari Karang Sarina bisa mengembangkan skill masyarakat yang terkena ini jadi program kurikulum dari KKN ini, dari adik-adik mahasiswa. Cuma kalau membaca dari yang ada di Jepang itu, sekolah perempuan perkebunan berbasis potensi alam. Apa itu khusus tempatnya itu satu tempat di perkebunan atau di pabrik namanya. Yang kita juga sebagai mahasiswa, kalau nanti hanya bertempat di pabrik, saya kira program ini kalau kurang maksimal. Karena lihat memang itu ada 4 unsur. Ada 4 unsur yang dari 4 dusun itu seandainya dibagi menjadi posko-posko
kita bagi wilayah insya Allah lebih meringankan ya, artinya jangkauan yang jadi program itu lebih keras. Terus dari schedule ya, atau jadwal yang sudah ditentukan, biar program ini juga bisa memperlancar kegiatan mahasiswa, monggo cepatnya untuk dibenahi dari programnya itu, jadwal-jadwalnya, artinya titik-titiknya itu harus dirubah menurut agar programnya lebih baik. Karena di sini ada perkebunan untuk jaringan, ada Sumbernanas Barat, Sumbernanas Timur, terus Sumberwaduk gitu. Mungkin itu masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin untuk tempat lokasi yang kami beri ini mungkin menjadi sasarannya Bapak. Jadi syaratnya pembelian itu kayak kita punya cabang seperti itu di tiap dusunnya. Jadi tiap dusun itu harus ada posko, biar nanti pelayanan terhadap masyarakat itu maksimal. Caranya misalkan namanya itu bukan tapi kan tidak menyuruh. Iya, terima kasih atas laporannya. Nanti kita akan kalau bisa dibuat posko biar kita berdesa itu. Mungkin dari kan di sini ada dari Bapak dan juga Bapak dari tiap dusun Bapak. Mungkin dari yang Di titik-titik itu. ada rekomendasi gitu lokasi yang sekiranya tepat gitu Bapak. Iya, nanti kami mau sebenarnya Bapak. Iya. Oh di rumahnya Bapak. Bisa masuk. Apakah dia ada muslimah itu lebih terang? Biar teman-teman lembaga juga Sebenarnya yang pas itu susah tempat. Bisa di rumah. Mungkin dari kami mohon bantuan koordinasinya nih Bapak, karena kami juga masih belum mengetahui secara penuh desa Jumur ini seperti apa, jadi mungkin kami mohonkan rekomendasi tempat. Yang mengasal. Bisa koordinasi dengan Pak Kasur. Yang melayani. Terima kasih untuk saran juga masukannya Bapak dan Ibu. Mungkin apakah ada lagi masukan atau pertanyaan? Di rumahnya bukan. Oh, kita juga. Iya, kami juga ke rumahnya juga. Oh, Mana kamu dari Jogja Pak ini dipindah boleh. Saya mau ke juga. Sebenarnya namanya bukan kesannya. tapi rencana untuk bulan Agustus Bang? Iya. Itu. Apakah ada pertanyaan atau saran? Pelaksanaan kami rencanakan itu bulan Agustus sampai Oktober. Ya, amin. Itu kan memang harapannya dia juga gitu. Cukup lama. ini hanya lebih ya. Ini di luar konteks di masyarakat. Ini cuma kita mau bersinergi dengan masyarakat Raja Mulyo, makanya dengan yang Karang Taruna juga bersama Raja Mulyo. Dan itu ada HUB.
HUC ya di Wartek. Barangkali dari mahasiswa itu kalau di tahun kemarin ada kolaborasi mahasiswa itu bisa bersinergi membantu kegiatan di HUC. Jadi gerak jalan terus ada karnaval. Yang di Harjot Mulyo ini tahun kemarin yang perdana. Ya jadi kalau nanti dari mahasiswa ini bersedia dengan senang hati teman-teman ini dari Mulyo untuk sinergi begitu. Kalau ya, selain kegiatan ini, terima kasih. Presentasi saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke masa offshore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Julia Sedita Herminda yang telah mempresentasikan program kerja PPK Alfawa 2023 pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran koordinator program studi S1 Pendidikan UPLSE, Ibu Dr. Sriwayuni SPD MPD, Pembina HFS S1 Pendidikan UPLSE, Bapak Dr. Sukun SPD MSI, Desak Program Studi S1 Pendidikan IPA, Kepala Desa Harjot Mulyo, Bapak Patono dan jajarannya, beserta tamu undangan.